Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh dan soleha semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibunda selalu berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama ya melalui video Bunda Amel. Hari ini kita belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, pembelajaran 1. Apakah kalian tahu apa itu pekerjaan? Pekerjaan itu juga bisa disebut dengan profesi. Jadi, pekerjaan itu suatu yang mengacu pada pentingnya suatu aktivitas, waktu dan tenaga yang dihabiskan, serta imbalan yang diperoleh seperti imbalan gaji. Nah, contoh pekerjaan itu misalnya guru, dokter, polisi, tentara, arsitek, chef, pilot, imam masjid, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang mengapa sih orang harus bekerja? Kenapa kira-kira? Supaya untuk mencari nafkah. Sebenarnya tujuan yang mendasar itu, yang paling mendasar adalah untuk mencari nafkah, yaitu mendapatkan hal-hal yang mendasar yang kita butuhkan setiap harinya untuk bisa terus hidup, seperti makan, untuk pakaian, dan tempat tinggal kita. Nah, sekarang silahkan kalian dijawab nomor 1 sampai 5. Setelah itu, kalian mencari tahu di halaman 3. Coba kalian tanyakan kepada orang-orang yang di sekitar tempat tinggalmu, apa sih alasan mereka bekerja? Jawabannya secara singkat saja dituliskan di diagram di nomor 2. Jadi, kalian bertanya kepada orang-orang di sekitar tempat tinggalmu. Bisa juga tante, om, atau yang berada di sekitar tempat tinggal kalian ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, hutan itu merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan manusia. Jika sumber daya alam diambil terus-menerus, maka lama-kelamaan tentu akan habis. Oleh karena itu, kita harus melestarikan setiap sumber daya alam dengan baik. Pelestarian sumber daya alam yang berhasil dapat menjaga ketersediaan sumber daya alam bagi generasi selanjutnya. Jadi, kalian juga perlu mengetahui, kalian juga harus melestarikan sumber daya air, pelestarian sumber daya tanah, pelestarian sumber daya tumbuhan, pelestarian sumber daya hewan, dan pelestarian sumber daya barang tambang. Jadi, kalian harus menjaganya dengan baik, memanfaatkannya dengan baik. Contohnya pelestarian sumber daya air, yaitu menjaga kelestarian hutan, tidak mencemari sumber-sumber air, mendaur ulang air, menggunakan air dengan bijak. Kemudian pada pelestarian sumber daya tanah itu sangat penting, dapat dimanfaatkan manusia sebagai lahan pertanian. Beberapa cara untuk menjaga kesuburan tanah harus dibajak atau dicangkul agar tetap gembur. Tanah harus diberi pupuk secara teratur. Tanah yang gundul perlu ditanami kembali. Nah, seperti itu. Kemudian pelestarian sumber daya tumbuhan. Kalian harus melestarikan sumber daya tumbuhan dengan menjaga kelestarian hutan, membuat kawasan pelestarian tumbuhan. Kemudian untuk pelestarian sumber daya hewan bisa dilihat di halaman 8. Nah, jadi kalian harus menjaganya dengan baik, merawatnya, melestarikannya, dan memanfaatkannya. Nah, pada hari ini kita lanjutkan pembelajaran, yaitu tentang cerita bacaan yang lengkap. Jadi, dari cerita yang lengkap merupakan jalinan dari paragraf-paragraf yang saling berhubungan dan membentuk suatu alur cerita yang runtut. Nah, jadi alur cerita urutan rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Jadi itu namanya alur cerita. Nah, perhatikan gambarnya
di halaman 12. Di gambar pertama yaitu gagasan pokok pada gambar pertama yaitu Pak Ahmad seorang petani. Jadi di sini di gambar pertama Pak Ahmad adalah seorang petani. Di gambar kedua gagasan pokoknya itu Pak Ahmad juga memiliki kebun buah. Kalian bisa perhatikan di situ Pak Ahmad dan istrinya sedang mengambil buah. Jadi dia memiliki kebun buah. Kemudian gambar ketiga, gagasan pokok yang untuk gambar ketiga itu Pak Ahmad menjual hasil kebunnya di pasar. Kemudian yang gagasan pokok yang gambar keempat, Pak Ahmad orang yang dermawan. Dia berbagi ke panti asuhan. Jadi Pak Ahmad adalah seorang yang dermawan. Nah, kalian bisa lihat, jadi di sini ada sebuah cerita atau beberapa paragraf. Nah, Ananda Soleh Soleha. Jadi di paragraf ketiga di sini yang harus dilengkapi. Jadi paragraf ketiga itu adalah gagasan pokoknya Pak Ahmad menjual hasil kebunnya di pasar. Jadi kalian menuliskan di paragraf ketiga yang kosong itu. Nah, jadi kalian harus menuliskan sesuai dengan alur ceritanya dari paragraf 1, 2 dan disambung sesuai dengan alur ceritanya. Jadi harus nyambung ya ceritanya. Kemudian di paragraf 4 kan sudah ada, jadi paragraf 3 saja yang dikerjakan. Demikian video hari ini di tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk kalian Ananda Soleh-Solehaku semuanya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.